Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari teks LHO lebih jauh lagi dengan melihat contoh teks LHO. Nah, observasi kali ini adalah observasi yang berjudul lidah buaya. Langsung saja ya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau Aloe barbadensis milleniar. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman lidah buaya yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Lidah buaya mempunyai daun berwarna hijau segar, agak runcing, berupa taji, tidak tipis, tegas, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik putih. Tumbuhan lidah buaya tumbuh dengan tinggi bervariasi. Dapat berupa 20 cm sampai dengan 1 meter, tergantung jenis tanaman lidah buaya yang ditanam. Apabila penanaman lidah buaya dilakukan secara tepat dengan memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan lidah buaya, maka tidak menutup kemungkinan mencapai tinggi 30 cm ke atas. Lidah buaya banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau bisa ditanam di atas pot, bahkan di pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena di dalam daunnya banyak tersimpan cadangan air yang bisa digunakan pada saat kekurangan air. Di dalam daun lidah buaya terdapat jeli bening dengan tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Jeli ini adalah bagian yang penting yang sering digunakan dan dimanfaatkan dari bagian tubuh lidah buaya. Untuk perawatan lidah buaya yang dapat dilakukan adalah meletakkan tanaman lidah buaya pada tempat yang terkena hujan. Hal ini untuk memastikan agar lidah buaya memiliki asupan air yang cukup sehingga tubuhnya tetap segar. Sedangkan jika tanaman ini dibudidayakan pada musim kemarau, ada baiknya jika disiram setiap pagi dan sore hari untuk mengurangi kekeringan pada daun karena panas matahari. Meskipun tanaman lidah buaya dapat hidup di tempat yang kering, dikarenakan daunnya menyimpan cadangan air untuk tetap bertahan hidup. Tetapi tidak ada salahnya untuk tetap memperhatikan asupan air bagi lidah buaya. Berikan pupuk organik pada lidah buaya setiap setahun sekali untuk menghasilkan daun yang lebih panjang. Usahakan berikan pupuk alami seperti kotoran sapi atau kotoran kambing. Alasan pemberian pupuk organik seperti kotoran sapi atau kotoran kambing jauh lebih murah daripada pupuk anorganik. Sedangkan keduanya memiliki dampak yang hampir sama terhadap pertumbuhan lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dapat dijadikan tanaman penghias pekarangan rumah, namun juga jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas agar rambut terjaga kesuburannya. Jeli lidah buaya juga bisa dijadikan masker alami untuk perawatan wajah. Jeli lidah buaya hanya perlu dioleskan pada permukaan wajah selama beberapa menit, kemudian dibasuh dengan air hangat.
Di samping dapat digunakan sebagai kosmetik alami, tanaman lidah buaya juga bermanfaat sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan. Dalam pemakaian untuk kulit lidah buaya, dapat melembabkan wajah, menghilangkan jerawat, dan memperhalus atau menghapus bekas luka. Lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat baik untuk obat atau untuk dijadikan sebagai kosmetik alami. Lidah buaya adalah salah satu tipe tanaman terlaris di dunia. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena dalam daunnya tersimpan cadangan air. Letakkan tanaman lidah buaya pada tempat yang terkena hujan agar tubuhnya tetap segar. Sekian observasi lidah buaya. Nah, itu tadi adalah contoh observasi tentang tanaman lidah buaya. Nah, tugas kalian adalah mencari objek dari observasi yang akan kalian lakukan. Kalau di tayangan tadi, objeknya adalah lidah buaya. Nah, silahkan gunakan apapun yang ada di rumah kalian seperti tomat contohnya, seledri, daun bawang, ataupun yang lainnya boleh dijadikan sebagai objek observasi. Nah, dimulai dari nama latinnya, oke? Diungkapkan atau dituliskan dari nama latinnya yang pertama, kemudian ciri-ciri dari objek yang kalian observasi. Kemudian manfaat dari objek yang kalian observasi dan lain-lain. Baik, itu tugas di pertemuan kali ini. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik ya.